Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria. Saya dari Universitas Siber Asia dengan program studi S1 PJJ Manajemen. Kali ini saya akan presentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Ihwani Saputra Eskom Mkom. Kali ini saya akan presentasikan eh, dengan judul Mengelola Keamanan Data dan Jaringan Berbasis AI. Bab 1, latar belakang, organisasi modern sangat bergantung pada teknologi digital untuk menjalankan seluruh operasionalnya, mulai dari komunikasi, penyimpanan data, hingga pengambilan keputusan strategis. Seiring kemajuan teknologi, resiko serangan cyber pun meningkat secara signifikan. Ancaman seperti ransomware, phishing, dan serangan berbasis AI semakin canggih dan sulit dideteksi secara manual. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran ganda sebagai alat pertahanan yang mempercepat deteksi ancaman sekaligus sebagai senjata baru yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola menyeluruh yang mencakup kebijakan internal, kepatuhan hukum, dan penerapan standar keamanan informasi internasional seperti ISO, IEC 27001, dan INST Cyber Security Framework. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana cara mengamankan data dan jaringan secara efektif. Kedua, bagaimana aturan hukum dan standar internasional membimbing keamanan siber. Ketiga, apa ancaman dan pemetaan resiko pada teknologi AI. Keempat, bagaimana simulasi penanganan serangan cyber berbasis AI. Tujuan dari penulisan ini adalah satu, memahami konsep dan penerapan manajemen keamanan siber. Kedua, mengetahui batasan hukum dan standar yang wajib dipatuhi. Ketiga, merancang pemetaan risiko dan strategi keamanan AI. Keempat, memberikan gambaran simulasi penanganan ancaman cyber untuk manajemen. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori dengan konsep dasar keamanan jaringan ada 4. Yang pertama adalah confidentiality dengan menjaga kerahasiaan data hanya untuk pihak yang berwenang. Data sensitif dilindungi dari akses tidak sah melalui enskripsi dan kontrol akses. Kedua, availability, data dan sistem selalu dapat diakses saat dibutuhkan, menjamin ketersediaan layanan bagi pengguna yang berwenang kapanpun diperlukan. Ketiga, integrity, memastikan data tidak diubah tanpa izin. Setiap modifikasi data harus otorisasi dan tercatat untuk menjaga keaslian informasi. Keempat, teknologi pertahanan dengan NGFW, IDS, IPS, VPN, dan Zero Trust arsitektur. Jangan langsung percaya, selalu verifikasi untuk perlindungan jaringan berlapis. Selanjutnya, pengamanan data dan aspek hukum. Pengamanan data dengan cara enskripsi data, melindungi data sensitif dengan standar enskripsi tingkat militer. Selanjutnya, Identity and Access Management dan Multi-Factor Authentication. Verifikasi identitas berlapis untuk mencegah akses tidak sah. Data Loss Prevention, mencegah kebocoran dan kehilangan data organisasi. Aspek hukumnya, UU ITE nomor 1 tahun 2024 dengan melarang peretasan dan penyadapan ilegal. UU KIP mengatur batasan informasi publik dan rahasia negara. Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 dan GDPR, perlindungan data pribadi dengan sanksi tegas bagi yang pelanggar. Standar keamanan informasi internasional ISO ESCC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi secara berkelanjutan, mencakup penilaian risiko, kontrol keamanan, dan kepatuhan regulasi dalam organisasi modern. NIST Cyber Security Framework
dengan identity, kenali aset dan risiko organisasi. Dengan protect, terapkan pelindungan dan kontrol akses. Deteksi anomali dan insiden cyber. Dengan respon, tanggapi insiden secara terstruktur. Recover, pulihkan sistem dan layanan pasca insiden. Standar ini memperkuat tata kelola dan manajemen risiko organisasi. Oke, selanjutnya memasuki bab 3, studi kasus AI dalam keamanan cyber, manfaat dan ancamannya. Manfaat AI dalam keamanan cyber di mana satu, deteksi ancaman otomatis secara real time dan kecepatan tinggi. Kedua, analisis pola serangan menggunakan machine learning. Tiga, respon insiden lebih cepat dan akurat. Keempat, pemantauan ribuan aktivitas jaringan per detik tanpa henti. Ancaman AI yang dimanfaatkan pertas. Satu, data poisoning. Memanipulasi data latih AI untuk mengacaukan sistem deteksi. Dua, prompt injection. Menyisipkan perintah berbahaya ke dalam model AI. Tiga, adversarial attacks. Mengelabui algoritma AI agar salah mengklasifikasikan ancaman. Pemetaan ancaman strike pada sistem AI. Spoofing, risiko akun palsu mengakses sistem AI, pencegahan dengan cara multifaktor, authentication, tampering, resikonya data palsu mengelabui model AI, pencegahannya dengan validasi input ketat repudiation, resiko penghapusan jejak akses AI, pencegahan audit log lengkap. Information disclosure, risikonya kebocoran data rahasia dari output AI. Pencegahan, filter output ketat, denial of service. Resiko serangan membanjiri sistem AI. Pencegahan rate limiting, elevation of privilege. Resiko pengambil alihan kontrol penuh AI. Pencegahan less privilege access control. Selanjutnya adalah bab 4, asimilasi dan strategi. Langkah manajemen. Ada 4. Pertama, pemantauan jaringan. AI memantau ribuan aktivitas jaringan per detik secara real time untuk mendeteksi pola mencurigakan sejak dini. Kedua, respon otomatis. Memutus koneksi berbahaya secara otomatis dan mengirimkan peringatan ke tim IT untuk tindak lanjut segera. Ketiga, dengan deteksi anomali. eh, Identifikasi aktivitas mencurigakan secara otomatis menggunakan algoritma machine learning berbasis perilaku jaringan. Keempat, tata kelola dan manajemen. AI usage police, audit berkala, penetration test, dan ISO, serta edukasi pegawai mengenali phishing dan ancaman cyber. Bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah keamanan cyber harus menggabungkan teknologi AI, aturan hukum, dan kesadaran manusia. AI mempercepat penanganan ancaman hukum juga membawa resiko baru. Manajemen risiko dan kepatuhan hukum sangat penting bagi organisasi modern. Rekomendasi, terapkan prinsip Zero Trust di seluruh jaringan organisasi. Kedua, bersihkan data pribadi sebelum digunakan dalam sistem AI. Ketiga, jalankan edukasi keamanan cyber secara berkala untuk seluruh staf organisasi. Demikian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Ihwan Saputra Eskom Mkom yang telah mendidik saya selama 1 semester ini. Eh, Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.